Mudirul Masjid Al-Qasyid Al-Mukarramah As-Sayyidah Al-Sa'adah fil Masjid Al-Qasyid Al-Mukarramah At-Talibat min Ma'hadil Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. First of all, let us offer praise and gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has blessings and guidance, so that on His occasion we can gather together in His masjid. Secondly, peace and salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Habibullah. Al-Barnamijul Awwal. Hayya nabtagharnakana fi hadzal lail bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamijul Ba'da At-Tawsiyah min Ustaz Andri SPD. Ini Ustaz Andri SPD Fatafadhal masyhura. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Atas limpahan rahmat nikmat karunia kepada kita semua, sehingga pada malam yang keempat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Selalu tersambungkan salam. Selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zulmatil lana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Sebelum aku memberikan setampan doa di Ramadan, ibu-ibu di belakang lengot di bawah Al-Fatihah. Lain, alhamdulillah. Nyopul soal di Abu Bekol asih amro ke sentapan doa di Ramadan sampai rumah lagi katanya. Aku tidak isi sentapan ceramah tadi yang dia Ustaz tadi tentang kita paham bukan Ustaz nak mengerti sedikit itu dia diambilkannya kok lemongnya bahasa awak aku berbahasa oh nak ngomong kami Ustaz itu berbahasa Malaysia nah itu ngomong kita bahasa Sunda pokok ibu mengerti kamu belum atau bahasa campur lagi kita buat Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam yang ke-6 kita tidak akan membahas tentang puasa Ramadan. Kita tidak akan membahas tentang salat tarawih. Tetapi pada malam itu kita akan membahas bagian yang belakang yang beri mencatat
Alhamdulillah ilmunya yaitu kerinduan orang yang beriman. Kerinduan orang yang beriman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Setiap diri orang yang beriman selalu merindukan, tetapi kerinduan orang yang beriman takkan terjangkau di awal. Takkan terjangkau di awal yang merindukan orang beriman. Apa tidak bisa? Karena spesial diberikan bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Kerinduan orang yang beriman adalah rindu nak mati atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya sobat, kita jangan di awal sob. Siapa ambil tangan yang rindu apa-apa yang rindu ini nak mati? Aduh sob, nak kan kita masuk dalam tak terpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti spesial Allah memberikan rindu nak mati ataupun rindu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh itu Ustaz, ampun aku lo dah bersoleh dia ni aku. Di apa? Di mami lah ekonomi ko, di mami lah payah itu. Kadang-kadang aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, janganlah aku ya Allah. Karena tak tahu Allah dah boleh ya Allah. Ini dah di dunia ko, di payah itu. Apakah itu termasuk yang dirindukan orang yang beriman? Tentu jawabannya tidak. Itu adalah orang yang biasa. Itu tidak disebut dengan kerinduan orang yang beriman. Sangat besar dosanya orang yang putus asa. Allah sangat benci kepada orang yang berbuat maksiat, yang membuat dosa. Tetapi Allah lebih benci kepada orang yang putus asa. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu ibadah yang bukanlah mencari filosofi banyak, tetapi itu ibadah yang mencari soki yang barokah. Aku sebutkan, maaf tadi Pak rumah ada boleh ayam, ada pangan ikan, ada estepa, ada estenya. Tetapi suatu makanan tersebut tak bisa aku makan. Ustaz, aku sebab bubur di dalam tubuh Ustaz, gula naik, kolesterol tinggi, asam urat rendah. Sodo nikmat yang dilakukan pun tak bisa mencicipi. Nikmat banyak, tetapi ini yang disebutkan nikmat tak barokah. Tetapi rumah bukan Ustaz, hanya ada sayur, goreng ayam, sambal apa itu. Tapi sodo tu adi Ustaz makan tadi, cuma makan apa? Apa sobat? Kalau kita ada tantangan, itulah yang disebut dengan nikmat banyak itu yang barokah. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi omah-omah Ambo yang di belakang di dalam bulan suci Ramadan banyaknya mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak menyimpan doa. Jadi lagi itu
Jadi kami simpan akhiri itu boleh kami simpan. Maaf cakap. Kalau seandainya orang mau barangkali itu meninggal dunia pada malam hari, meninggal dunia pada malam hari, oke yang disimpan tadi ataupun yang dipakai ini, siapa yang pertama yang akan menyelamatkannya? Anak awak. Apa ini anak awak? Copet buka golak. Sebab anjing awak itu payah yang menyelamatkan dua. Itu aku tidak memberi, tetapi kalau itu 50, 60, 70, maka itu lambe atau copeng akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, dalam diri juga yang beriman tentu ada kehidupan yang seperti Ustaz katakan tadi. Tetapi dalam diri yang berusaha tak ada masalah yang tertinggi yang untuk dipanggil copet oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya ada dua. Apa sebab? Yang pertama, kita terlalu cinta kepada dunia. Itulah rasa yang dipanggil oleh Allah itu hilang. Kita terlalu cinta, Allah suruh kita untuk meninggalkan dunia kau. Cinta kita kepada dunia kau, sehingga pada tujuan kita yang sebenarnya adalah akhirat kita lupakan. Itulah keadilan saudara. Yang kedua, doa soleh Ustaz, bekal untuk menghadap Allah Ta'ala. Ampunkan doakan kepada Bapak Ibu. Kita sampai puluhan, 50, 60, 70 masih beranikah kita mengatakan kita tidak menghadap Allah? Kalau seandainya rumah belakang itu orang lebih dari rumah, maka jadi orang tua itu adalah bonus. Bonus itu apa? Bonus itu mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya bekal itu banyak nanti menghadap Allah. Selain kita mengerjakan yang wajib-wajib, maka kerjakanlah yang sunnah. Apa itu? Salat sunnah sebelum sesudah isya banyak. Dan bagi apa-apa itu ayunan, merapikan kumis, merapikan jenggot adalah sunnah. Mandi sebelum berangkat ke masjid dan berisi sab-sab yang kosong adalah sunnah. Sunnah itulah yang melengkapi untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, demikianlah orang pada malam itu mungkin kita seorang hukum membagi ibadah kalau mengganggu memaafkan dan bersedia Bapak Ibu memaafkan puji-puji dan bersedia Bapak Ibu memaafkan. Alhamdulillah alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi